Kita sudah menyiapkan 4 buah view di sini. View yang pertama dia punya stylesnya adalah area, kemudian view yang berikutnya yang berada di dalam styles area ini, kita berikan style juga yakni adalah kotak merah, kotak kuning, serta kotak hijau. Di mana tiap-tiapnya punya width-nya adalah 100, height-nya adalah 100 juga, dan background color-nya sesuai dengan nama style yang kita miliki, ada merah, kuning, dan juga hijau. Nah, kalau kita membahas tentang yang namanya Flexbox, ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah flex direction. Kita akan masukkan yang namanya flex direction di dalam styles area ini. Kita masukkan di sini ya, flex direction ya. Kemudian kita berikan titik 2. Kemudian dari bagian flex direction ini kita bisa memilih untuk yang akan kita tampilkan. Kalau dia tampilannya menurun seperti ini, maka kita menggunakan yang namanya column ya, column ini. Kemudian kalau misalnya kita Ctrl S, dia tampilannya sama, berarti defaultnya ketika kita membuat tampilan view seperti ini, dia akan menurun dan sebenarnya dia punya flex direction-nya adalah column. Kalau misalnya kita inginkan dia berkebalikan ya, maksudnya berkebalikan di sini, kalau paling atas kan merah ya ini ya, ini merah, kemudian ini kuning, kemudian ini hijau, di sini juga hijau. Kalau kita inginkan berkebalikan, jadi kita tanpa merubah urutan dari view di sini ya, dia tetap yang pertama merah, kemudian yang berikutnya kuning, kemudian yang berikutnya hijau, tapi kita inginnya di bagian emulatornya dia punya posisi berkebalikan. Artinya hijau dia akan berada di paling atas, kemudian kuning dia akan berada di tengah, kemudian yang merah dia akan berada di paling bawah. Kita bisa menggunakan flex direction-nya, kita tambahkan dari sebelumnya kolom, kita tambahkan menjadi kolom reverse ya. Kemudian kita Ctrl S. Nah, urutannya menjadi terbalik ya. Harusnya kalau yang pertama kotak merah tapi di sini menjadi hijau. Kalau misalnya yang kedua adalah kotak kuning, di sini tetap kotak kuning. Kemudian kotak hijau dia berada di paling atas. Sehingga dengan menggunakan flex direction column reverse, maka dia akan punya urutan terbalik dari urutan view yang kita masukkan di dalam styles area ini. Nah, ini adalah yang namanya column reverse. Nah, selain column reverse dan juga column, flex direction juga punya yang namanya row ya. Ini kita masukkan row. Kalau column dia akan tampilnya ke bawah berupa vertikal, tapi kalau misalnya kita pilih yang flex direction-nya adalah row, dia akan menuju ke bagian mendatar ya. Coba kita Ctrl S. Nah, seperti ini, dia punya urutannya akan mendatar, di mana yang pertama adalah merah ya, sama merah, kemudian yang berikutnya kuning, dia sama kuning, kemudian yang berikutnya kotak hijau, dia warnanya adalah kotak hijau. Nah, kita menggunakan yang namanya flex direction row, dan dia akan dalam posisi mendatar. Kemudian kalau misalnya kita akan mengubah urutannya, kita bisa menggunakan row minus reverse ya, hampir sama dengan yang sebelumnya tadi, yang column reverse. Kita juga bisa menggunakan row reverse, di mana nanti akan berurutan kebalik. Kalau urutan yang pertama kotak merah, dia kotak merah ya, kalau menggunakan yang namanya row tadi. Tapi kalau kita menggunakan yang namanya row reverse, maka kotak merah dia akan berada di paling belakang. Kemudian kotak hijau dia akan berada di paling kiri, dan dia akan menjorok ke bagian kanan. Di sini coba saya Ctrl S. Nah, seperti ini, dia akan merapat ke bagian kanan, kemudian kotak hijau yang harusnya berada di urutan paling belakang, dia akan ditempatkan paling depan, karena kita menggunakan yang namanya row reverse. Kemudian kotak merah, dia akan diletakkan di paling kanan, berkebalikan dari yang sebelumnya. Selain flex direction, kita juga bisa menggunakan salah satu properti di bagian style sheet, yakni adalah justify content. Coba di bagian flex direction row reverse saya hilangkan dengan cukup menuliskan row saja. Kemudian saya Ctrl S. Kemudian saya akan tambahkan satu properti lagi, yakni adalah justify content. Di bagian justify content ini kita punya beberapa hal yang bisa kita pilih, di antaranya adalah center. Kalau misalnya di bagian flex direction row tanpa justify content kita pilih di bagian center, dia akan menuju ke bagian kiri ya. Kalau kita pilih justify content-nya kita pilih di bagian center, maka dia akan menuju ke bagian tengah. Coba di bagian justify content saya Ctrl S dulu. Kemudian dia akan menuju ke bagian tengah ya. Dari sebelumnya dia merapat ke kiri. Kalau kita atur justify content-nya center, dia akan menuju ke bagian tengah. Nah, selain justify content-nya center, kita juga bisa pilih yang lain, yakni adalah flex end. Ya, flex end. Kalau justify content center dia menuju ke tengah, maka kalau misalnya di bagian justify content-nya kita pilih flex end, dia akan merapat ke sebelah kanan. Saya Ctrl S.
Nah, dia sudah merapat ke bagian kanan ya. Di antara yang lain yang bisa kita pilih di bagian justify content adalah flag start ya, flag start ini. Kalau kita Ctrl S, dia merapat ke bagian kiri ya, kebalikan dari yang namanya flags end. Nah, selain flag start, kita bisa pilih juga di sini ada pilihan yang lain space around. Space around saya pilih, kemudian saya Ctrl S. Nah, posisinya seperti ini, dia akan punya jeda ya antara lokasi view-nya dengan sebelah kiri dan juga sebelah kanannya. Kalau misalkan sebelah kiri warna merah ini kita berikan angka 1, maka di sebelah kanan warna merah juga ada angka 1. Kalau di sebelah kiri warna kuning ini punya ukuran misalnya adalah 1, maka di sebelah kanan juga ukurannya adalah 1. Sehingga nantinya jarak antara merah dengan kuning ini adalah 2 ya, seperti ini. Yang kuning juga sama, kalau misalnya di sebelah kanan ini kita berikan misalnya angka 1, kemudian di sebelah biru ini dia juga punya angka 1, maka jarak antara kuning dengan hijau, ini dia punya jarak yakni adalah 2. Inilah yang dinamakan dengan yang namanya space around. Nah, yang hampir sama dengan space around adalah, coba saya blok dulu, kemudian saya ganti jadi space evenly ya, space evenly. Kalau yang space around tadi dia punya jedanya, berbeda ya antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Dia punya jeda yang berbeda antara warna-warnanya ini. Kalau misalnya space evenly saya Ctrl S. Nah, dia punya posisinya, rasionya sama ya. Misalnya ini 1, maka ini juga 1, ini juga 1, ini juga 1. Berbeda kalau kita pakai yang space around tadi. Nah, selain space evenly kita juga punya yang namanya space between. Saya pilih yang bagian space between. Kemudian saya Ctrl S. Nah, seperti ini dia akan merapat ya, warna merahnya akan merapat ke sebelah kiri, kemudian warna hijaunya akan merapat sebelah kiri. Dan warna kuningnya dia akan tepat berada di posisi tengahnya. Nah, kita pakainya flex direction-nya raw ya. Kalau misalnya kita pilih di bagian space direction-nya adalah column, ya, column. Kemudian saya Ctrl S. Nah, kenapa seperti ini? Dia merapat ya. Harusnya dia akan posisinya di atas sendiri warna merah, kemudian hijaunya di sebelah bawah, kemudian kuningnya di sebelah tengah. Karena kalau kita lihat di sini, dia belum memenuhi semua layar ya. Coba saya berikan background dulu di bagian area ini. Background color, kita berikan warna black misalnya. Black. Ya, kemudian saya Ctrl S. Nah, dia tidak memenuhi semua layar dari emulator. Kalau kita ingin dia memenuhi semua layar, kita berikan koma lagi, kemudian kita berikan di sini property flex, titik 2, 1. Ya, seperti ini. Kemudian saya Ctrl S. Maka dia akan memenuhi semua layarnya. Warna merahnya berada di paling atas, kemudian warna kuningnya di bagian tengah, kemudian warna hijaunya dia berada di paling bawah. Kita sudah membahas tentang flex direction dan juga justify content. Ada salah satu properti lagi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengaturan ya dengan menggunakan flexbox ini, ya ini adalah align items. Di sini ada juga banyak pilihan ya, bisa baseline, center, flex end, dan juga flex start, start stretch. Misalnya saya akan meletakkan dari tampilan view merah, kuning, dan juga hijau ini ke bagian tengah dari layar. Saya akan pilih bagian center, kemudian saya Ctrl S. Maka dia menuju ke bagian tengah ya. Kalau kita pilih yang lain, kita bisa explore di sini misalnya di bagian flex end. Saya Ctrl S, dia menuju ke bagian kanan dan kita juga bisa menggunakan flex start untuk menempatkan dia ke bagian kiri lagi. Ya, dia seperti ini, dia menuju ke bagian kiri. Dan kita membahas ini dengan flex direction, justifying content, serta yang namanya align item.